Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai variabel ya sebagai lanjutan mengenai bahasa pemrograman Kotlin. Nah, variabel itu dapat kita gambarkan sebagai sebuah wadah, teman-teman. Sedangkan isi dari wadah tersebut kita namakan sebagai value ya atau nilai. Nah, penulisan nama variabel itu disarankan menyesuaikan dengan isinya ya. Contoh misalnya ada keranjang isi jeruk, berarti kita namakan apa? Keranjang buah ya. Kemudian misalnya ada keranjang isinya ternyata kelinci, maka kita harus menamakannya keranjang hewan ya. Kalau lebih detail lagi lebih bagus, keranjang hewan peliharaan gitu. Jadi kita menamakan suatu variabel itu disarankan menyesuaikan dengan nilainya atau isinya. Kemudian untuk menyimpan suatu nilai ke variabel, kita menggunakan tanda sama dengan atau equal. Oke. Lalu dalam penulisan variabel itu ada beberapa aturan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, nama variabel diawali dengan huruf, tidak boleh mengandung spasi, tidak boleh diawali dengan angka, dan tidak boleh menamainya dengan reserved word. Reserved word itu sederhananya adalah kata-kata yang sudah dipinjam oleh Kotlin ya untuk menjalankan berbagai fungsi yang dia miliki. Jadi kita tidak boleh menamai variabel dengan kata-kata tersebut gitu. Kita boleh menggunakan kata apapun selain kata reserved words. Gitu teman-teman. Supaya lebih jelas, kita langsung praktekkan aja di VS Code ya. Oke, kita sudah masuk VS Code. Kita buat file baru ya, namanya variabel. Sudah jadi. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat variabel. Yang pertama, saya namakan variabel buah. Nah, tadi kan sudah diingatkan ya, karena kita isi dengan jeruk, makanya cocok namanya adalah variabel buah. Gitu, variabel buah. Nah, di sini ada sama dengannya. Ini artinya apa? Artinya saya menyimpan jeruk ke dalam variabel buah. Ya, ke dalam variabel buah. Dalam keranjang buah. Lalu ketika saya print buah, maka yang ditampilkan adalah isi dari variabel buah tersebut, yaitu jeruk. Kita tunggu sesaat. Nah, di sini jeruk. Gitu. Kemudian teman-teman perlu berhati-hati karena Kotlin itu menerapkan sensitive case. Sensitive case itu seperti apa? Yakni terjadi perbedaan antara huruf besar dan huruf kecil. Contoh, di sini saya menulis buah variabel buah dengan huruf kecil semua. Ketika saya menuliskan lagi variabel buah, tapi U-nya saya kapitalin kayak gini. Ya, U-nya saya kapitalin kayak gitu. Isinya mangga. Nah, kalau dibaca sama-sama buah ya. Tapi secara penulisan berbeda karena yang variabel kedua U-nya saya kapitalin. Kita coba untuk mencatatnya ya. Ya, kita coba tunggu hasilnya. Nah, muncul dua output. Yang pertama jeruk yang berasal dari variabel buah yang saya ketik kecil semua ya hurufnya. Lalu ada mangga berasal dari variabel buah yang U-nya saya kapitalin. Ya, jadi dalam Kotlin ya, besar kecil itu
berbeda. Ya, jadi harus hati-hati teman-teman ketika teman-teman mencetak hasil ya atau menamai suatu variabel. Itu harus hati-hati. Lalu kita juga bisa melakukan operasi matematika menggunakan variabel. Contoh, saya ingin membuat variabel namanya bilangan 1 ya. Lalu bilangan 2 saya isi dengan angka 2. Oke, ini ketika saya melakukan operasi penjumlahan misalnya ya, bilangan 1 tambah bilangan 2. Wait. Nah, oke. Di sini saya sudah mendeklarasikan ada suatu variabel namanya bilangan 1 ya, yang isinya adalah angka 1 ya. Lalu saya mendeklarasikan lagi ada variabel namanya bilangan 2 yang isinya adalah angka 2. Nah, ketika saya tambahkan bilangan 1 atau bilangan 2, yang ditambahkan adalah angka 1 ini dengan angka 2 ini. Sehingga hasilnya seharusnya 3. Kita lihat. Oke, trade error. Oke. Sebentar, kita pindahkan. Oke, kita coba running lagi. Oke, di sini kita lihat ya. Kita lihat di sini ada angka 3 ya. Jadi saya menjumlahkan bilangan 1 di sini, bilangan 1 yang isinya adalah angka 1 dengan bilangan variabel bilangan 2 yang isinya adalah angka 2. Ya, ketika ditambahkan hasilnya 3. Gitu teman-teman. Saya juga bisa melakukan operasi matematika lainnya ya. Seperti misalnya perkalian bilangan 1 kali bilangan 2. Kita running. Oke, kita tunggu ya hasilnya. Nah, di sini bilangan 1 adalah angka 1, bilangan 2 adalah 2, kita kali 1 kali 2 adalah 2. Oke. Jadi itulah fungsi variabel ya. Fungsi variabel adalah kita menyimpan suatu nilai ke dalam suatu wadah ya, suatu wadah yaitu variabel itu sendiri. Gitu teman-teman. Semoga penjelasan mengenai variabel ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, ada saran ataupun masukan pun juga silahkan taruh aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Thank you.